Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih dimanapun saudara berada. Mari sama-sama pagi hari ini kita merendahkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau bawa ucapan syukur, pengagungan hanya bagi Yesus kita. Mari di bulan yang baru, Desember 2022, sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita memperingati hari di mana Yesus lahir. Dia juru selamat, penebus setiap dosa-dosa kita. Dialah Allah Immanuel yang akan memberkati kita. Sama-sama pujikan pujian ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Mari lebih lagi nyatakan Yesus Allah Immanuel. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya.
ada bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan sudah beri atas kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus ada bagi kami. Bahkan rahmat-Mu yang selalu baru kami rasakan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberkati kami. Jika sebentar Tuhan kami akan menerima firman Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman-Mu dapat menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami, dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Dan bila nama Tuhan yang terus kami tinggikan, Engkau ada dalam setiap hidup kami. Engkau yang akan memberkati kami dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kalian dimanapun berada. Hari ini kita masih akan belajar bersama-sama mengenai kasih karunia yang membuat kita menerima akan janji Tuhan. Untuk itu langsung saja saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di kitab Mazmur pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa kepada angkatan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Tapi seringkali saudara, banyak orang berkata seperti ini, Pak, saya sudah berdoa, saya sudah menanti-nantikan apa yang Tuhan janjikan, tetapi sampai hari ini Pak, kami belum terima janji itu. Kami belum menikmati akan janji itu. Saudara, janganlah kita sekali-kali meragukan akan janji Tuhan. Sebab ketika Tuhan sudah berjanji, Dia pasti digenapi. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita tahu sebenarnya bahwa janji Allah itu adalah janji yang bersyarat? Coba kita lihat, kenapa saya katakan janji Allah itu adalah janji yang bersyarat? Karena ketika kita memenuhi apa yang Tuhan perkatakan, supaya janji itu dapat kita terima, saya percaya secara otomatis maka itu akan kita terima. Tetapi ketika kita belum melakukan apa yang Tuhan katakan mengenai bagaimana janji itu kita terima, saya percaya kita nggak akan terima janji itu. Untuk itu mari mengajak setiap kita melihat di Yosua pasalnya yang pertama. Yosua pasalnya yang pertama, kita akan baca dari ayatnya yang pertama. Ya, nanti saya akan baca melompat, tetapi satu hal kita harus tahu, bahwa janji Allah itu adalah janji yang bersyarat. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan ayatnya yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan terhadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan ayat yang ke-6 saudara.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba saudara perhatikan firman Tuhan yang barusan kita baca. Di situ Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Yosua, kepada bangsa Israel, bahwa mereka akan menerima tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang mereka bahwa akan memberikan sebuah tanah perjanjian, tanah yang subur, yang makmur, yang luar biasa, yang melimpah berkat Allah di situ. Bahkan Tuhan memberikan sebuah janji penyertaan dalam kehidupan Yosua maupun bangsa Israel. Tetapi perhatikan saudara, di balik janji yang Tuhan berikan itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh Yosua dan bangsa Israel. Makanya saudara, saya berkata bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi, tetapi ada syarat yang harus kita penuhi. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Syaratnya apa saudara? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mau Yosua menjadi pribadi yang kuat, yang teguh hatinya, yang berpegang kepada Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan mau Yosua menjadi pribadi yang kuat dan teguh hatinya. Kemudian juga Tuhan mau supaya Yosua itu apa saudara? Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Tuhan mau Yosua bukan hanya menjadi pribadi yang kuat, yang teguh, tetapi Tuhan mau Yosua senantiasa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Artinya apa saudara? Yosua atau Tuhan mau Yosua melakukan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita perhatikan saudara, bahkan kata-kata itu diulangi sampai lebih daripada 2 kali, ya. Tetapi satu perkara, tujuannya apa? Supaya Yosua benar-benar teguh, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya dia juga bertindak hati-hati seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka janji penyertaan, janji tanah Kanaan itu diberikan sama mereka. Dan kalau saudara membaca di kitab Yosua, kita bisa melihat begitu besar karya Allah, begitu besar apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga kalau kita lihat, coba kita lihat di Yosua 24 bagi ayat yang terakhir, ya. Yosua 24. Saudara nanti kalau baca di Yosua 24, saudara akan melihat bahwa akhirnya tanah perjanjian itu mereka peroleh. Setiap suku menerima bagian mereka. Setiap suku menerima janji Tuhan. Dan yang luar biasa waktu itu, Yosua berani berkata
kepada setiap mereka. Ayat yang ke-19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada bangsa asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. 22, perhatikan. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Saudara, janjinya itu murni, dan janjinya bisa kita terima kalau kita memenuhi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam segala hal. Tuhan pernah berjanji apa kepada dirimu? Satu perkara, kalau engkau menghidupi firman, kalau engkau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka janji itu menjadi bagian setiap kita. Amin. Saya nggak akan perpanjang firman Tuhan hari ini, tapi ingatlah saudara, saudara adalah orang-orang yang sudah terima janji. Tapi perlu diingat, janji itu bersyarat. Kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saja kita berdoa bersama-sama. Dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu dan katakan pada Tuhan kerinduanmu, doa-doamu, naikkan kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat setiap saudara-saudara hambamu dimanapun berada. Hamba berdoa buat setiap mereka adalah orang-orang yang akan terima janji Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang sakit, kami percaya janjimu, firmanmu berkata, oleh bilur-bilurmu mereka disembuhkan. Karena engkaulah Allah, Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan. Mungkin hari ini ada yang berdoa untuk kebutuhan mereka. Janjimu adalah janji memberikan kelimpahan. Dan kami percaya Engkau Allah akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Karena Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Berdoa buat setiap mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, bawa sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Sehingga setiap mereka boleh menikmati akan janji Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.